Di tengah hiruk-pikuk kantor di pusat Jakarta yang sudah larut malam, aku tanpa sadar menyerahkan remote presenter pribadiku ke Pak Budi, bosku yang selalu membuat jantungku berdegup kencang karena rahasia yang kusimpan rapat-rapat. Keesokan paginya, ketika dia mengembalikannya dengan tatapan yang berbeda, disertai sebuah catatan kecil yang berisi kata-kata yang tak pernah kuduga, hidupku sebagai pria gay yang selama ini bersembunyi langsung berubah total. Ruang rapat lantai 22 Gedung Sudirman itu masih berbau kopi dingin dan asap rokok dari rekan-rekan yang sudah pulang sejak jam 9. Aku, Andi Pratama, 28 tahun, staf marketing di agensi iklan terkemuka ini, sudah mengantuk berat setelah menghabiskan 12 jam menyusun presentasi untuk klien besar dari Singapura. Pak Budi Santoso, bosku yang 35 tahun, tampan dengan rahang tegas dan senyum yang selalu membuat tim tenang, tiba-tiba meminta remote karena baterai presenter resmi mati mendadak. Andi, cepat, kita harus review ide iklan ini sekarang juga, katanya sambil mengusap wajah lelahnya. Tanpa berpikir panjang, aku merogoh tas ranselku dan menyodorkan benda hitam persegi yang mirip persis dengan yang biasa kami pakai. Aku bahkan tidak sadar itu remote rumahku yang kubawa pagi tadi karena terburu-buru. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, lampu-lampu mobil di bawah jendela seperti lautan bintang yang berkedip. Pak Budi menekan tombol, layar besar menyala, tapi tak lama kemudian remote macet. Dia membuka penutup baterai di depanku, dan saat itulah wajahnya berubah. Di dalamnya, terlipat rapi, ada surat yang kutulis 2 minggu lalu untuk diriku sendiri, terapi rahasia yang tak pernah kuberanikan kirim ke siapapun. Isinya, aku lelah menyembunyikan siapa diriku. Aku pria yang mencintai pria, dan setiap kali melihat Pak Budi, hatiku bergetar. Bagaimana caranya hidup di negeri ini tanpa harus menikah dengan perempuan yang tak kucinta? Tangan Pak Budi berhenti bergerak. Matanya membaca cepat, lalu dia menatapku lama. Aku merasa dunia runtuh. Besok pagi, ke ruanganku, katanya pelan sebelum aku buru-buru pulang dengan kaki gemetar. Pagi berikutnya, Jakarta masih basah oleh hujan semalam. Aku masuk kantor dengan perut mulas, seolah seluruh karyawan sudah tahu rahasiaku. Pak Budi memanggilku jam 8 tepat. Ruangannya luas, dinding kaca menghadap Monas yang samar di kejauhan. Dia mengulurkan remote itu, tapi di atasnya ada amplop putih kecil. Baca dulu, Andi. Sendiri. Aku membukanya dengan jari dingin. Tulisan tangannya rapi, aku mengerti. Karena aku juga. Kita bicara nanti sore di kai seberang jalan. Jangan takut. Jantungku berhenti sejenak. Pak Budi, pria yang selama 3 tahun kujadikan idola diam-diam, pria yang kukenal sebagai duda dengan 2 anak yang tinggal dengan ibunya di Bandung, ternyata menyimpan rahasia yang sama. Sore itu, di kai kecil di Jalan Tamrin, kami duduk di pojok paling belakang. Kopi hitamnya sudah dingin. Aku kehilangan istri karena tak bisa jujur, katanya pelan, suaranya dalam dan tenang. Dia tahu, lalu pergi. Anak-anak kupelihara sendirian, tapi setiap malam aku bertanya, sampai kapan aku harus pura-pura. Aku mendengar ceritanya, masa kecil di Yogyakarta, tekanan keluarga besar yang muslim taat, karir yang dibangun dengan topeng sempurna. Aku bercerita tentang kampungku dekat Bandung, ibu yang setiap telepon selalu bilang kapan kawin, nak. Ibu mau gendong cucu, ayah yang bilang pria itu harus kuat, jangan lemah seperti perempuan. Kami bicara sampai lampu jalan menyala. Untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa dilihat apa adanya. Bukan sebagai karyawan teladan, bukan sebagai anak yang harus menikah. Hanya Andi yang mencintai sesama pria. Malam itu aku pulang ke apartemen kecil di Kemang dengan perasaan campur aduk. Bahagia, takut, lega, cemas. Apa ini awal dari sesuatu yang indah atau bencana yang akan menghancurkan segalanya? Aku tidak tahu. Tapi remote itu, benda kecil yang hampir tak berarti, telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di dada.
Dan Pak Budi, sekarang aku boleh memanggilnya Rea di luar kantor, telah mengembalikannya beserta kunci yang tak pernah kuduga ada. Pembicaraan pertama itu seperti angin segar di tengah musim kemarau panjang Jakarta. Besoknya di kantor, kami berpura-pura biasa saja. Rea memberi instruksi seperti biasa, suaranya tegas di depan tim. Tapi saat lewat di kubikelku, dia meletakkan secarik kertas kecil, makan siang bareng. Aku mengangguk pelan. Di warung soto dekat kantor, kami duduk berhadapan lagi. Aku tak ingin memaksamu, Andi, katanya sambil meniup kuah panas. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari berteman dulu. Tanpa tekanan jabatan. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Selama ini aku selalu takut bosan dianggap memanatkan posisi. Tapi Rea berbeda. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Amsterdam 2 tahun lalu, di mana dia akhirnya mengakui diri di depan cermin hotel. Di sana aku menangis seharian. Pulang ke Indonesia, aku kembali memakai topeng. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Kadang hanya ngopi di rooftop bar yang sepi, kadang jalan-jalan malam di kawasan sambil menghindari kenalan kantor. Rea mengajariku cara bernapas saat serangan panik datang, seperti saat ibuku telepon dan bertanya tentang calon istri yang sudah diatur. Kamu tak harus jawab sekarang, katanya suatu malam di mobilnya yang parkir di pinggir jalan tol dalam kota. Tapi ingat, hidupmu bukan milik orang lain. Kata-katanya seperti obat. Aku mulai berani cerita lebih dalam, bagaimana Disma aku jatuh cinta pada teman sekelas tapi harus pura-pura pacaran dengan cewek agar tak dicurigai. Bagaimana aku pindah ke Jakarta demi kabur dari kampung. Rea mendengarkan tanpa menghakimi, hanya memegang bahuku pelan saat aku menangis. Tapi tidak semuanya mudah. Suatu sore, rekan kerja senior, Burina, melihat kami keluar kai bersama. Wah, Pak Budi deket banget sama Andi ya, katanya besok paginya dengan senyum penuh arti. Aku panik. Di Indonesia, gosip seperti ini bisa menyebar cepat seperti api di ladang kering. Rea menenangkanku di ruangannya. Kita hati-hati. Tapi aku tak mau sembunyi selamanya. Kami memutuskan liburan singkat ke Bogor akhir pekan itu, pura-pura team building berdua. Di ila kecil di puncak, udara dingin dan kabut tipis, kami duduk di teras sambil minum teh jahe. Rea bercerita tentang anak-anaknya yang mulai bertanya kenapa ayah tak punya istri lagi. Aku memeluk lututku, merasa bersalah karena membawa orang seperti dia ke dalam kekacauanku. Tapi saat dia meraih tanganku, hangatnya membuat segalanya terasa benar. Kita sama-sama belajar, Andi. Langkah kecil dulu. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih kuat. Tapi di kantor, tekanan mulai terasa. Proyek besar mendadak diberi deadline ketat, seolah ada yang ingin menguji kami. Ibu menelepon lebih sering, mengirim oto gadis tetangga kampung. Dia baik, kuliah kedokteran cocok buat kamu. Aku bohong, bilang sibuk kerja. Malamnya Rea datang ke apartemenku dengan makanan tak keawai. Kami nonton film dokumenter tentang Haklub di Asia, diam-diam berpegangan tangan. Untuk pertama kali aku merasa tak sendirian. Tapi di dalam hati badai mulai berkumpul. Berapa lama kami bisa seperti ini sebelum dunia luar menghancurkan semuanya? Liburan Bogor membawa angin segar, tapi Jakarta menyambut kami dengan realita yang lebih keras. Senin pagi di kantor, Burina sudah menyebarkan bisik-bisik. Andi sering keluar sama Pak Budi, loh. Kok kayaknya lebih dari bos karyawan ya? Aku mendengar dari rekan lain di pantry. Tubuhku dingin. Rea memanggilku siang itu. Kita harus tenang. Aku akan tangani. Tapi aku sudah panik. Malam itu aku pulang ke kampung mendadak, naik kereta ekonomi yang penuh sesak. Ibu menyambut dengan pelukan hangat, tapi langsung menyeretku ke ruang tamu. Besok ada acara arisan, ada Mbak Lina, dokter muda dari Bandung. Kamu harus ketemu.
Ayah duduk di kursi rotan, koran di tangan, hanya mengangguk setuju. Aku tersenyum paksa, tapi di kamar kecil masa kecilku, aku menangis diam-diam, Otorea yang kusimpan di ponsel kulihat berulang, hatiku sakit. Keesokan harinya, pertemuan dengan Lina berlangsung canggung. Dia cantik, pintar, bicara tentang mimpi membuka klinik di desa. Ibu tersenyum lebar. Aku berusaha sopan, tapi setiap kali dia bertanya rencana masa depan, aku membayangkan wajah Rea. Pulang ke Jakarta, aku cerita semuanya pada Rea di telepon. Suaranya tenang. Kamu tak harus pilih sekarang. Tapi kalau kamu mau, aku tunggu. Kami bertemu lagi di Taman Suropati malam minggu. Di bawah pohon beringin tua, dia memelukku pertama kali, pelukan hangat, tanpa kata. Aku takut kehilangan kamu, bisikku. Aku juga, jawabnya. Tapi gosip di kantor semakin kencang. Seorang klien bahkan bertanya langsung ke Rea di meeting, "Pak, ada isu di tim marketing." Rea menyangkal dengan tegas, tapi aku melihat bahunya tegang. Akhir pekan berikutnya, kami pergi ke Bandung, ke rumah Rea yang sepi. Anak-anaknya sedang di rumah nenek. Kami masak bareng di dapur kecil, tertawa saat Rea gosongkan telur. Malamnya, duduk di teras menghadap gunung, dia bercerita tentang pernikahannya dulu, bagaimana dia berusaha menjadi normal sampai istrinya menemukan cat lama dengan pria. Dia tak marah, hanya sedih. Lalu pergi. Air mataku jatuh. Aku merasa kami sama-sama korban tekanan yang sama. Keesokan paginya saat sarapan, telepon dari ibuku masuk. "Andi, Lina suka kamu. Ayah sudah setuju lamaran." Aku mematikan ponsel. Rea memegang tanganku erat. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam, aku mulai ragu. Apakah aku egois karena menyeret pria baik seperti dia ke dalam kekacauan ini? Gosip di kantor meledak saat acara gathering klien di Hotel Mewah Senayan. Aku dan Rea datang terpisah, tapi seseorang memotret kami berbicara dekat di balkon. Foto itu beredar di grup WA internal. Besok paginya, Her memanggilku. Ada laporan tentang hubungan tidak pantas. Aku membekuk. Rea masuk ruangan, wajahnya pucat tapi suara tegas. "Ini urusan pribadi. Andi tak salah apa-apa." Dia mengambil semua blame, bilang dia yang memulai pembicaraan pribadi. Aku keluar ruangan dengan lutut lemas. Malam itu, Rea datang ke apartemenku, matanya merah. "Aku akan resign kalau perlu, Andi. Tapi aku tak mau kamu menderita sendirian." Kami bertengkar pertama kali. Aku teriak, "Kamu bos, aku bawahan. Ini salahku yang mulai." Dia memelukku sampai aku tenang. "Kita sama. Tak ada atasan bawahan di sini." Krisis itu membuatku mundur. Aku mulai menghindari Rea di kantor, jawab chatnya pendek-pendek. Di kampung, ibu mengatur pertemuan kedua dengan Lina. Aku pergi duduk di warung kopi desa, berusaha bayangkan hidup normal. Lina bicara tentang masa depan, anak, rumah. Aku tersenyum, tapi hatiku kosong. Pulang malam, aku telepon Rea. "Ma, aku takut." Dia diam lama. Aku mengerti. "Ambil waktu kamu." Tapi jarak itu menyakitkan. Di kantor, tim mulai kasihan padaku, pikir aku kena marah bos. Bu Rina bahkan bilang, "Mending kamu fokus kerja, Andi. Jangan deket-deket atasan." Suatu malam hujan deras, aku duduk sendirian di balkon apartemen, merokok untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Ponsel bergetar, pesan dari Rea, "Aku di bawah, boleh naik." Aku turun. Dia basah kuyup, membawa bungkusan nasi goreng kesukaanku. "Aku tak bisa jauh darimu," katanya. Kami duduk di lantai, makan diam-diam. Saat itu aku sadar, lari bukan jawaban. Tapi keluarga semakin mendesak. Ayah menelepon, suaranya keras, "Kalau kamu tak kawin tahun ini, jangan pulang lagi." Aku menangis di pelukan Rea. Dia usap rambutku. "Kita cari jalan."
Pelan-pelan. Aku mencoba memperbaiki diri. Bertemu Lina lagi, bahkan janji nonton di Bandung. Rea tahu, tapi tak melarang. Kalau itu yang kamu butuh, lakukan, katanya dengan suara pelan di telepon. Malam itu aku pulang dari kencan dengan perasaan hampa. Lina baik, tapi setiap sentuhannya terasa salah. Aku kirim pesan ke Rea, aku tak bisa. Dia datang 2 jam kemudian, kami duduk di mobil parkir di pinggir jalan tol sepi. Aku hampir menyerah, kataku. Dia memegang wajahku. Jangan. Kita cukup kuat. Tapi keluarga tak memberi waktu. Ibu datang ke Jakarta mendadak, membawa tas pakaian dan oto-oto pernikahan. Kamu sudah 28, Andi. Jangan buat ayah malu di kampung. Aku berbohong lagi, bilang ada pacar tapi rahasia. Ibu pulang dengan wajah kecewa. Di kantor, Rea mendapat teguran resmi. Dia dipindah ke cabang lain mulai bulan depan. Ini hukuman halus, katanya sambil tersenyum pahit di kai kami. Aku merasa bersalah total. Malam itu kami pergi ke masjid kecil di Menteng, duduk di halaman belakang yang sepi. Rea berdoa pelan, aku hanya diam, Tuhan tahu hati kita, katanya. Aku mulai menangis. Semua tekanan kerja, keluarga, masyarakat seperti gunung di dada. Rea memelukku di bawah bulan purnama. Kita pilih bahagia, meski kecil dulu. Aku akhirnya bicara jujur pada sahabatku, Riko, rekan kerja yang sudah lama curiga. Aku gay, Rik. Dan aku cinta sama Pak Budi. Riko diam lama lalu peluk aku. Aku dukung, bro. Tapi hati-hati ya, negeri ini masih berat. Dukungan itu memberi kekuatan. Aku pulang ke kampung lagi, kali ini dengan Rea diam-diam mengantar sampai stasiun. Di rumah, di depan ibu dan ayah, aku bilang pelan, aku tak bisa nikah dengan Lina. Aku suka pria. Ayah berdiri, tangannya gemetar. Ibu menangis. Malam itu rumah sunyi. Aku tidur di kamar lama dengan hati hancur. Tapi paginya ibu memelukku. Ibu tak mengerti, tapi ibu sayang kamu. Itu langkah kecil, tapi cukup. Setelah pengakuan di kampung, segalanya berubah pelan. Ayah tak bicara selama seminggu, tapi tak usir aku. Ibu mulai bertanya pelan-pelan tentang Rea. Dia baik. Aku tersenyum, cerita sedikit. Rea dipindah ke cabang Bandung, tapi kami tetap bertemu setiap akhir pekan. Di Ila Puncak yang sama, kami berjalan di kebun teh pagi hari, tangan bergandengan tanpa takut. Aku resign bulan depan, katanya. Kita buka usaha kecil bareng di Bali. Jauh dari gosip. Aku setuju. Jakarta sudah terlalu berat. Puncak kebahagiaan datang di pantai Kuta saat liburan bersama. Matahari terbenam jingga ombak pelan. Rea berlutut di pasir, bukan melamar tapi memegang tanganku erat. Aku mau kita jalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi. Aku memeluknya, air mata bercampur angin laut. Untuk pertama kali aku merasa utuh. Kembali ke Jakarta, aku bereskan barang, pamit tim dengan senyum. Bu Rina memelukku, Maya dulu. Riko antar ke bandara. Di pesawat ke Denpasar, Rea pegang tanganku sepanjang jalan. Sekarang kami tinggal di rumah kecil di Ubud, kebun kecil di belakang, anak-anak Rea datang liburan. Aku bantu usaha kai kecil kami, Rea urus online marketing. Keluargaku mulai terbiasa, ibu bahkan kirim resep masakan Jawa. Tak sempurna, tapi kami bahagia. Setiap malam kami duduk di teras, lihat bintang, ingat remote kecil yang mengubah segalanya. Apakah menerima diri sendiri berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?